Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan topik penerimaan beasiswa menggunakan metode weighted product. Nama-nama anggota kelompok 1 dimulai dari saya. Saya sendiri dengan nama Ansgaria Febri Anissa Aban, NIM 19103505, Maria Gloria Damiati, NIM 19103439, Anatolia Hartika Serina, NIM 19103438, Natalia Nur, NIM 18101053. Dan yang terakhir, Maria Skolanti Agustada Putri. Sebelum kita masuk ke topik presentasinya, yang pertama, mohon maaf karena akun Zoom yang kami gunakan ini bukan salah satu dari anggota kelompok kami, tetapi akun ini adalah akun teman saya, dikarenakan akun Zoom saya tidak bisa digunakan di laptop saya sendiri. Baik, kita langsung saja ke materinya. Materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Ranti. Yang pertama, latar belakang. Pengertian beasiswa. Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang, terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah, agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangkaian mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan di tempat belajar yang diinginkan. Yang kedua, tujuan. Laporan ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem dalam menentukan mahasiswa penerimaan beasiswa berprestasi di kampus TIKI Indonesia dengan menggunakan metode weighted product berdasarkan kriteria yang ditentukan. Selanjutnya, manfaat. Dengan penggunaan metode ini, diharapkan seleksi yang dilakukan mendapatkan calon penerimaan beasiswa yang paling layak menerima beasiswa tersebut. Yang berikut di kasus. STIMIX Stikom Indonesia atau STIKI pertama kali didirikan tanggal 18 April 2008 dan berada di bawah pengelolaan Yayasan Wahana Widya Wisesa Denpasar. Melalui SK Mendiknas RI No 70-D-0-2008, STIMIX Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Indonesia atau STIKI disetujui untuk menyelenggarakan 2 program studi, yaitu Sistem Komputer dan Teknik Informatika. Dengan dukungan oleh Vers Educator Center, siap mengantarkan Anda memasuki dunia persaingan global dengan penerapan berbagai ilmu berbasis komputer yang mengacu pada kebutuhan dunia kerja. Baik, slide berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ulfa. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Sistem pendukung keputusan bertujuan untuk menyediakan informasi
membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Sistem pendukung keputusan adalah suatu pendekatan sistematis pada hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta penentu yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang paling tepat. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur maupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Weak Product. Metode Weak Product disebutkan pada awalnya pada artikel dari Brickman serta Miller dan Starr. Metode Weak Product ini hampir serupa dengan metode Weak Sum Model. Dengan perbedaan utamanya adalah pada operasi matematika utamanya yang menggunakan perkalian pada Weak Product Model dibandingkan dengan operasi penjumlahan pada metode Weak Sum Model. Metode Weak Product merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah multi-atribut decision making yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Kelebihan metode Weak Product. Yang pertama, terdapat variabel cost benefit yang berguna untuk menentukan kriteria yang berpengaruh terhadap keputusan. Yang kedua, metode ini lebih simpel dibandingkan dengan metode MCDM lainnya. Yang ketiga, perhitungannya tidak begitu kompleks. Yang keempat, lebih mudah dipahami. Kekurangan metode Weak Product. Yang pertama, metode ini hanya untuk digunakan pada proses nilai yang dimiliki nilai rentang. Yang kedua, dibanding dengan metode pengambilan keputusan lainnya, Weak Product belum seakurat dengan metode pengambilan keputusan dengan ketidakpastian. Data kriteria penerima beasiswa. Yang pertama, tabel tingkat bobot kriteria. Sangat rendah dengan nilai 1, rendah 2, sedang 3, tingkat tinggi 4, sangat tinggi 5. Yang kedua, tabel bobot kriteria. Yang pertama, nilai IPK dengan bobot 4, semester bobot 3, angkatan bobot 2, jumlah penghasilan orang tua bobot 4. Pengujian penghitungan manual. Berikut kriteria yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa dengan metode Weak Product, yaitu yang pertama, tabel bobot kriteria. Bobot kriteria, yang pertama nilai IPK, kodenya C1, semester, kodenya C2, angkatan, kodenya C3, jumlah penghasilan orang tua, kodenya C4. Yang kedua, perbaikan bobot. C1, perbaikan bobotnya 0,2, C2, perbaikan bobotnya 0,15, C3, perbaikan bobotnya 0,1, C2, perbaikan bobotnya 0,2. Data mahasiswa. Nama, Anatolia Hartika Serina, nilai IPK 3,10, semester 5, angkatan 1, jumlah penghasilan orang tua 1. Yang kedua, Natalia Nur, nilai IPK 3,18, semester 7, angkatan 1, jumlah penghasilan orang tua 1. Maria Gloria Damiati, nilai IPK 3,0, semester 5, angkatan 2, jumlah penghasilan orang tua 2. Maria Skolanti Agustada Putri,
nilai IPK 3,25, semester 5, angkatan 3, jumlah penghasilan orang tua 3. Ansgaria Febrianisa Aban, nilai IPK 3,50, semester 5, angkatan 4, jumlah penghasilan orang tua 3. Implementasi sistem. Yang pertama, halaman inti data penerimaan beasiswa. Hasil data penerimaan beasiswa. Hasil perhitungan berbasis web. Tabel pertama, data kriteria beasiswa. Tabel kedua, tingkat bobot kriteria. Tabel ketiga, bobot kriteria. Tabel keempat, hasil perankingan. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.